Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Randa Dewi Koryati, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pretita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indawati dengan NIM 060311823224 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pendidikan merupakan usaha sadar melalui proses bimbingan, pelatihan, dan pelajaran yang bertujuan untuk mengantarkan para siswa-siswi menuju kepada perubahan tingkah laku. Salah satu prinsip yang penting dalam pendidikan saat ini adalah pembelajaran yang tidak berpusat kepada guru. Guru hendaknya membuat pembelajaran yang lebih inovatif sehingga mendorong siswa-siswi untuk belajar lebih optimal baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah lemahnya proses pembelajaran, di mana siswa kurang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Dari permasalahan tersebut, di sini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan memperbaiki proses pembelajaran, sehingga hasil belajar siswa dapat lebih optimal, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, di mana model pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat berperan aktif secara optimal dalam pembelajaran dan siswa mampu melakukan eksplorasi, investigasi, memecahkan masalah, serta mengevaluasi pada proses mengatasi masalah, sehingga secara tidak langsung minat belajar siswa akan tumbuh dengan sendiri. Dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini, guru sebagai fasilitator berusaha mengoptimalkan aktivitas siswa dalam menemukan masalah dan memecahkan masalahnya secara berkelompok ataupun melalui diskusi. Menurut Trianto, menyatakan bahwa sintak pembelajaran Problem Based Learning ini terdapat 5 langkah-langkah yang terdiri sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti suatu masalah. Yang ketiga, membantu investigasi secara mandiri maupun berkelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan sebuah data. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi suatu masalah. Setelah kita mengetahui dasar dan langkah-langkah dalam model pembelajaran based learning ini, selanjutnya kita akan coba menerapkan model pembelajaran tersebut di dalam kelas bersama peserta didik. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu tentang mengukur sudut pada dua garis dan bangun datar menggunakan busur derajat. Nah anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih dalam lagi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan ukuran sudut menggunakan busur derajat pada bangun datar dan dua garis dengan tepat. Dan selanjutnya siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Nah anak-anak semua sudah dibawa busurnya? Sudah. Jika sudah semua dibawa, coba keluarkan busurnya. Sudah? Baik, jika sudah, di sini juga Ibu sama mempunyai apa ini anak-anak? Mempunyai busur. Oke. Kira-kira berapa derajat ini ukuran busur ini? 180. Ya, 180 derajat. Sama ya seperti kalian semua. Baik.
anak-anakku sekalian, karena hari ini kita akan belajar tentang mengukur sudut menggunakan busur derajat, maka di sini Ibu mempunyai suatu permasalahan yang nantinya kalian akan pecahkan secara bersama-sama ya, secara berkelompok. Oke? Baik. Nah, permasalahan yang pertama yaitu di sini ada dua permasalahan ya, anak-anak. Permasalahan yang pertama yaitu, tolong dengarkan, ada sebuah kapal berlayar ke utara. Oke, jika kapal itu akan belok ke arah timur, ya, maka berapa derajat nahkoda harus memutar ke arah kanan. Nah, itu adalah suatu permasalahan yang harus kalian pecahkan secara bersama-sama. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu di sini Ibu mempunyai suatu benda. Kira-kira apa nama benda berikut? Segitiga. Ini adalah benda segitiga, bangun datar segitiga. Di sini kalian harus memecahkan suatu permasalahan. Kalian harus menentukan masing-masing besar sudut pada segitiga bangun datar ini. Baik anak-anak, kira-kira dari permasalahan tadi apa yang harus kita cari terlebih dahulu untuk memecahkan permasalahan tersebut, atau untuk berapa besar sudut tersebut? Ya, silahkan Novia. Tentukan jenis Ya betul, sudut. menentukan jenis-jenis sudutnya terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk Novia. Ada berapa jenis-jenis sudut anak-anak? Ada 3, yaitu sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Betul sekali. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Ya silahkan Seruni. Menentukan Dua garis. Betul, tepuk tangan untuk Seruni. Selanjutnya, pada permasalahan kedua, kita harus apa anak-anak? Harus mengetahui berapa besar sudut yang dimiliki pada bangun datar segitiga, sehingga nanti kalian dapat memecahkan permasalahan tersebut ya. Baik. Anak silahkan pecahkan permasalahan tersebut secara bersama-sama, secara berkelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik. Kemudian di sini Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian semua. Silahkan kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian di sini ya, anak-anak semua. Baik. Kemudian ini Ibu akan berikan kepada kalian semua. Ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Baik, silahkan kalian berdiskusi memecahkan permasalahan tersebut. Kita meletakkan busurnya seperti itu ya, anak-anak. Nah, nih di sini kita letakkan di sini. Kemudian ini adalah angka 0. Kemudian garis yang ini menunjukkan angka berapa? Angka 90 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 90 derajat ya, anak-anak. Baik. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan tugas dari permasalahan tersebut. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kinerja kalian yang sudah kalian kerjakan. Baik, silakan dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan perwakilannya. Ya, jawaban nomor 1 berapa? 90 derajat. Betul tidak kelompok lain 90 derajat? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kenapa bisa 90 derajat? Ya, silahkan presentasikan kepada teman-teman semua bagaimana cara mendapatkan 90 derajat tersebut. Baik anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah dapat mempresentasikan, kemudian kalian sudah mampu mengerjakan kinerja kalian yaitu dari permasalahan tersebut. Dan sekarang di sini Ibu akan memberikan penjelasan kepada kalian semua. Sini Ibu mempunyai contoh. Sebuah kapal akan berlayar ke utara, maka ini adalah ke utara. Kemudian kapal tersebut akan belok ke arah timur. Ini adalah arah timur ya anak-anak. Maka ini dapat dikatakan sudut apa anak-anak? Siku-siku. Ya, sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku berapa anak-anak? 90 derajat. Jadi ini adalah besar dari sudut ini adalah 90 derajat, maka dapat dikatakan nahkoda akan memutar ke arah kanan yaitu sebesar 90 derajat. Selanjutnya yaitu pada permasalahan kedua, yaitu ini diketahui ini adalah segitiga apa anak-anak? Segitiga
sama sisi. Betul. Segitiga ini memiliki berapa titik sudut? Ya, memiliki 3 titik sudut, yaitu titik 1, 2, 2 dan 3 ya, memiliki 3 titik sudut. Maka setelah kalian menghitung menggunakan busur derajat, berapa besar dari masing-masing sudut ini? 60 derajat. Betul ya. Setelah kalian menghitung menggunakan busur, maka masing-masing sudut ini besarnya 60 derajat. Maka jika dijumlahkan besarnya menjadi 180 derajat. Seperti itu ya anak-anak. Baik. Adapun kelebihan dari model pembelajaran problem based learning, yang pertama itu keaktifan siswa. PBL mengajarkan siswa untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dalam pembelajaran. Mereka harus menggali sebuah informasi, menganalisis data, dan menemukan solusi secara mandiri. Hal ini dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri, kritis, dan percaya diri dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran berbasis konteks. Problem based learning atau PBL bertujuan untuk mengaitkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Dalam prosesnya, siswa akan menggali dan pengetahuan lintas disiplin ilmu untuk mencapkan suatu permasalahan yang nyata. Hal ini dapat membuat siswa lebih terlatih dalam menghubungkan konsep-konsep pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Yang ketiga, kolaborasi siswa. Salah satu komponen penting dari pembelajaran problem based learning adalah kerja sama dalam tim. Dalam kelompok, siswa belajar bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah dan saling melengkapi. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tetapi juga mengajarkan pentingnya mendengarkan pendapat dari orang lain dalam menghasilkan solusi yang terbaik. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan problem based learning yang pertama adalah kekurangan struktur. Salah satu tantangan dalam problem based learning adalah kurangnya panduan dan struktur yang jelas. Siswa perlu mengatur diri mereka sendiri dalam mengambil inisiatif dalam mengatasi suatu masalah. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan. Problem based learning membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pembelajarannya. Siswa harus melakukan penelitian, analisis, dan refleksi yang mendalam untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks pembelajaran yang terbatas, hal ini bisa menjadi kendala dalam mencakup semua materi yang diperlukan. Yang ketiga, penilaian yang sulit. Penilaian dalam PBL bisa menjadi lebih rumit karena fokusnya pada proses daripada hasil akhir. Memilih kriteria penilaian yang tepat dan adil untuk merapi mengembangkan partisipasi dalam tim, individu, dan memecahkan masalah menjadi tantangan tersendiri. Kelebihan dan juga kekurangan di dalam model pembelajaran problem based learning atau PBL juga dapat diatasi melalui pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai dari para guru. Dengan memanfaatkan potensi PBL atau problem based learning, diharapkan pendidikan yang lebih relevan dan inovatif dapat terwujud untuk menghasilkan suatu generasi yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari mempelajari model pembelajaran problem based learning atau PBL, yang mana dalam model pembelajaran ini siswa dituntut untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang aktif dan efisien, sehingga siswa dapat melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Siswa juga harus merumuskan suatu permasalahan, mencari suatu masalah, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks yang nyata, agar dapat memecahkan suatu permasalahan yang terjadi.
Hal ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dan memperoleh pengetahuan yang baik.